Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsidar dari Fakultas Universitas Terbuka, Program Studi PGSD, Pokjar, Pontianak dengan NIM 858521417. Pada kali ini saya akan mempraktikkan simulasi pembelajaran dengan mata kuliah PKR, yaitu dengan tugas saya yaitu mengajar memberikan simulasi dengan cara 211, yaitu dua kelas dalam satu ruangan dan satu guru. Oke. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Oke, untuk anak-anak kelas 4, anak-anak kelas 4 belajar di kelas 5 ya, karena gurunya sedang sakit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu supaya semoga Allah mudahkan pembelajaran kali ini. Oke, selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita absensi dulu ya. Oke, untuk anak-anak kelas 4, anak-anak kelas 4 hadir semua tidak? Oh, hadir semua, alhamdulillah. Untuk siswa kelas 5, hadir semua? Oke, hadir semua. Oke, pada kali ini kita akan memberikan pelajaran, yaitu pelajaran PPKN, yang untuk kelas 4 kita belajar tentang lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5, kita belajar tentang mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Pancasila adalah negara kesatuan, perlu anak-anakku sekali ketahui. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu yang pada 1 sila sampai sila kelima yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita akan tenang, akan teratur, akan aman dan damai. Yang jelasnya kita patuhi kehidupan undang-undang yang ada di Indonesia dan berlandaskan dengan Pancasila. Oke, untuk materi pertama saya akan mengajarkan dulu untuk anak-anak kelas 4. Oke, anak-anak kelas 4 kita belajar tentang susunan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Oke. Pemerintahan desa adalah, sebelum saya menjelaskan, anak-anak bisa berkelompok 4-4 atau 5-5, karena untuk kelas 5 cuma 10 orang, jadi bisa 2 kelompok, dan kelas 4 pun bisa 2 kelompok. Nah, sebentar Ibu akan memberikan tugas yang kalian harus kerjakan secara berkelompok. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk kelas 4 dulu ya. Untuk kelas 4 kita akan saya akan menjelaskan materi tentang pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah wilayah dan dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desa setempat atau masyarakat desa tersebut. Dia adalah mengatur dan melayani masyarakat di desa. Lembaga-lembaga pemerintahan desa yaitu sebagai berikut. Lembaga desa yaitu ada kepala desanya. Kepala desa yang dipimpin oleh satu warga desa yang dipilih oleh masyarakat desa, yang tugasnya yaitu memimpin dan menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan desa. Oke, di bawah kepala desa ada sekretaris desa. Sekretaris desa yaitu membantu kepala desa untuk mencatat administrasi atau surat-surat tentang surat menyurat untuk keperluan masyarakat desa tersebut. Oke, untuk anak-anakku dengar ya. Yang ketiga, ada namanya perangkat desa. Perangkat desa misalnya
kepala dusun, kepala urusan seperti berbagai bidang seperti dia keuangan, pembangunan, pelayanan desa. Oke, di bawah perangkat desa ada BPD. Apa itu BPD? Badan Musyawaratan Desa. Seperti di DPR, kalau kita di desanya yaitu BPD. Yang berfungsi sebagai mitra pengawas kepala desa yang beranggotakan dari masyarakat tersebut. Oke, untuk anak-anak untuk susunan pemerintahan desa sudah paham? Yaitu apa saja? Tadi ada kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, BPD. Oke, kalau sudah paham, sebentar akan ada beberapa LKS. Jadi anak-anakku harus paham apa yang Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya kita beralih ke pemerintahan kecamatan. Pemerintahan kecamatan merupakan wilayah luas dari desa dan membawahi beberapa kecamatan atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Jadi camat itu adapun beberapa lembaga yang ada di kecamatan yaitu camat yang dipimpin yang di tingkat kecamatan. Camat itu tidak dipilih tapi ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Berbeda dengan tadi kepala desa dipilih oleh masyarakat desa, sedangkan camat ditunjuk langsung oleh bupati dan wali kota. Yang tugasnya mengkoordinasi dan menjalankan tugasnya seluruh desa dan kelurahan yang ada di bawahnya. Atau seumpamanya dalam kecamatan itu ada 10 desa. Dia yang akan mengkoordinir dan menjalankan tugasnya apa saja kebutuhan desa. Itu tugasnya camat ya. Oke, adapun di bawah camat, yaitu anak-anakku di bawah camat itu ada staf desa. Staf camat. Staf camat itu pemimpinnya di tingkat kecamatan. Camat ditunjuk oleh staf kecamatan yaitu membantu camat dalam menjalankan tugas seperti administrasi, pelayanan umum, dan pembangunan. Dalam pembelajaran kali ini untuk anak-anak kelas 4, kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan peran masing-masing, yaitu perannya camat dan perannya desa, serta memahami bagaimana lembaga-lembaga tersebut untuk melayani masyarakat. Jadi untuk kelas 4 kerjakan LKS-nya yang sudah Ibu bagikan tadi. Oke. Nanti saya akan berikan materi untuk kelas 5 sambil kelas 4 mengerjakan LKS-nya. Oke, untuk anak-anak kelas 5. Anak-anak kelas 5 kita sama ya, untuk kelas 4 masih materi pembelajaran PPKN, tapi materinya lain, yaitu mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu atau dalam kurun NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, siapa yang tahu pengertian dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oke, kalau tidak tahu, oke, Ibu akan jelaskan. Negara Kesatuan Republik adalah bentuk negara kita yang artinya Indonesia adalah satu negara yang utuh dan tidak terbagi-bagi meskipun terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa, tetapi namanya Indonesia tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke tetap kita mempunyai Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu Indonesia. Oke, untuk materi selanjutnya, tolong diperhatikan anak-anak, kita akan membahas tentang ciri-ciri NKRI. Ada beberapa ciri-ciri NKRI. Kalian harus tahu kalau Ibu cakap negara, kalau Ibu bagi tahu NKRI berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dalam mungkin sebentar ada LKSD-nya akan ada tugas tersebut atau persoalan tersebut. Oke. Beberapa ciri-ciri NKRI adalah: 1. Pemerintahan pusat di ibu kota di negara Jakarta. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terus yang ketiga, 1 kepala negara yaitu Presiden Republik Indonesia. Terus 1 ideologi, apa ideologi kita, yaitu Pancasila.
Pancasila yang semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di seluruh Indonesia. Kita warga Indonesia memiliki hak yang sama. Mau kaya, mau miskin, kita mempunyai hak yang sama yang harus pemerintah perhatikan seperti hak kesehatan, hak pendidikan, dan sebagainya. Oke, adapun tujuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan ada sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan dan menciptakan perdamaian dunia. Selanjutnya materinya adalah tujuan NKRI sudah tadi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam menciptakan perdamaian dunia. Dan apa pentingnya menjaga NKRI? Pentingnya menjaga NKRI, kita sebagai warga negara Indonesia, pentingnya menjaga warga negara Indonesia itu cinta tanah air. Kita sebagai anak dari zaman sekarang, penerus bangsa, harus cinta kepada tanah air kita, tanah air Indonesia. Kita harus mencintai dengan apa? Menjaga bahasanya, bangga menjadi Indonesia, warga negara Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun di sini mempunyai berbagai bahasa, mempunyai berbagai suku, seperti kelas 5. Ada dari suku Bima, ada dari suku Makassar, ada dari suku Bugis. Tapi kalian masih saling menjaga dan saling menghargai. Oke, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh terpecah belah. Walaupun ada pengaruh-pengaruh yang sangat negatif, kita harus bersatu, jangan sampai kita memecah atau terpecah NKRI. Oke, itulah tadi penjelasan Ibu. Kalian ada beberapa lembar EKC yang dikerjakan secara berkelompok. Di situ kalian mengerjakan tugasnya, pengertian dan ciri-ciri NKRI, menyebutkan tujuan dan bentuknya NKRI, serta menunjukkan sifat cinta tanah air dan bangga menjadi bagian dari NKRI. Oke, untuk kelas 4 dan kelas 5 masing-masing tugas yang dikerjakan, dan minggu depan atau habis pembelajaran sebentar jam terakhir boleh dikumpulkan. Dan sebelum pembelajaran berakhir, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.